Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya sedang membaca buku 3 tahun pencapaian Pak Jokowi, kinerja Presiden dalam catatan warga. Ini menarik sekali. Dan harus kita akui bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia. Masalah infrastruktur, ekonomi, banyak hal. Cuma mungkin ada satu yang terlewatkan dari Pak Jokowi adalah kemampuan untuk mengendalikan kelompok-kelompok intoleransi. Ini terkait dengan penutupan gereja. Terjadi lagi dan terjadi lagi. Mungkin sudah terjadi sebulan yang lalu memang. Ini terjadi di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Aneh bin ajaib, sekelompok warga menggeruduk gereja karena gerejanya tidak punya izin katanya. Sesuai dengan SKB 2 Menteri, pendirian gereja harus ditandatangani, disetujui oleh warga sekitarnya 60-90 orang. Ini juga merupakan keputusan Forum Komunikasi Umat Beragama. Pret, saya marah saya. Karena kenyataannya, konon menurut informasi yang saya terima dari pendeta bahwa gereja itu sudah ada sebelum adanya warga. Di wilayah itu, di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam itu, gereja berdiri di sekitarnya tidak ada satupun manusia atau warga yang lain. Gerejanya sudah berdiri. Kemudian waktu berjalan, ada hunian-hunian baru, banyak orang Islam di sana dipermasalahkan. Seolah-olah gereja yang sudah berdiri lama ini tidak mempunyai izin legalitas. Ini aneh kan? Logikanya kan koplak, dipaksakan. Dan yang membuat saya miris adalah ada berita acara penutupan gereja itu ditandatangani oleh perwakilan berbagai instansi termasuk Polresta, Kodim, Koramil, dari Pemda, dan juga yang paling lucu, kok ada tanda tangan dari Bais. Nggak tahu Bais itu apa ya. Seingat saya, Bais itu adalah Badan Intelijen Strategis dari TNI. Apa kaitannya dengan gereja? Kenapa dia ikut tanda tangan? Relevansinya apa? Kemudian para polisi di sana, Dandim dan Ramil dari TNI, kok malah ngikutin kehendak ormas gitu. Ormas liar, ormas yang tidak mempunyai tata krama. Ormas yang tidak Pancasilais. Karena apa? Kalau ormas Pancasilais pasti tidak terganggu dengan pendirian rumah ibadah agama apapun. Pertanyaan saya satu, dengan berdirinya gereja di situ, kalian terganggu apa sih? Setipis itukah keimanan kalian, akidah keislaman kalian, sehingga terganggu dengan adanya bangunan gereja. Apalagi bangunan gereja itu sudah ada sebelum warga penduduk sekitar itu ada di situ. Kenapa camat, lurah, kemudian ada dan Ramil, ada Polres, ada kemudian dari Bais tadi, kok malah meng-ACC itu loh. Ada 14 lembaga di sana. Saya tuh sedih ini. Ini Indonesia ini aturannya apa gitu. Negara kemana gitu. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan pada pasal 29 bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jelas, clear. Orang yang beragama Kristen itu punya hak sama dengan orang yang beragama Islam. Semuanya dijamin konstitusi. Nah, pertanyaan saya dari Polresta, dari Kodim, dari Dan Ramil, dari Camat, dari Bais, ngerti nggak konstitusi? Masa hanya peraturan
dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, mengalahkan konstitusi. Ini kan aneh. Kasihan loh sahabat-sahabat saya yang minoritas ini. Terus tergencet dan tergencet. Apalagi waktu itu dilakukan penutupannya menjelang Natal. Sekarang mereka urunan, patungan, donasi untuk menyewa hotel untuk beribadah. Sesusah itukah beribadah di negeri ini? Pertanyaan saya satu, ada nggak masjid-masjid yang punya izin? Saya pengen tahu nih. Mungkin ada kali ya, tapi banyak yang tidak ada dan tidak pernah diprotes. Pembangunan masjid, musola, bebas di mana-mana tanpa ada perlu tanda tangan persetujuan dari warga. Yang terjadi, saya sebagai umat Islam pun sering terganggu dengan azan yang saling beradu. Karena apa? Lokasi masjid satu dengan yang lain terlalu berdekatan. Pada saat azan yang tidak bersamaan beradu dan ini mengganggu saya. Saya kehilangan hak saya untuk mendapatkan atau mendengarkan lafaz azan yang indah. Karena apa? Dirusak oleh mereka-mereka itu. Dan tidak pernah ada masalah. Ini pembangunan gereja yang sudah ada sebelum penduduk malah ditutup. Sahabat Indonesia, ini kegeraman saya untuk kesekian kali. Janganlah negara ini menjadi negara barbar tanpa aturan. Ada konstitusi loh, ada payung hukum dari segala hukum di negeri ini. Kenapa kok diingkari? Kenapa aparat keamanan malah justru mensupport kelakuan ormas-ormas yang koplak, yang tidak toleran? Sahabat Indonesia, negara harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi kelompok-kelompok manapun untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Jangan lagi rumah ibadah itu dipersulit pendiriannya, izinnya, tapi rumah ibadah yang Islam dibiarkan begitu mudah, bahkan sering tanpa IMB, tanpa izin apapun dibiarkan. Kenapa? Tidak berani memprotes pendirian pembangunan masjid. Tapi kalau ada pembangunan gereja, entah itu Protestan, Katolik, atau mungkin ada pura, ada wihara, pada kemalasan. Jujur saya sebagai orang Islam malu lihat kelakuan orang Islam seperti itu. Bukan Islam seperti itu yang diinginkan oleh Bapak pendiri bangsa kita. Bung Karno mengatakan, kalau kamu menjadi Islam, jadilah Islam Indonesia. Bukan menjadi orang Arab. Jadilah 100% Islam, tapi jadilah juga 100% Indonesia. Jadi 100% Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, tapi tetap menjadi 100% orang Indonesia. Agama diturunkan bukan untuk membuat kita pecah belah seperti sekarang. Saya jujur aja meragukan akidah orang-orang yang mempermasalahkan pendirian gereja dimanapun lah di Indonesia. Di Cilegon sama, sekarang di Kecamatan Sagulung, Batam. Negara harus hadir. Jangan sampai negara seolah-olah dikuasai kaum preman yang membiarkan rumah-rumah ibadah yang seharusnya sudah dilindungi oleh konstitusi malah justru ditutup. Dan yang membuat saya sedih, aparat keamanan, aparat pemerintah seolah-olah tidak berdaya menghadapi kelompok preman yang menekan mereka. Sahabat Indonesia, untuk kesekian kali saya menyuarakan lindungi hak-hak kelompok minoritas. Sebagai kelompok mayoritas, orang Islam itu seharusnya melindungi, memfasilitasi, jangan malah mempersekusi. Kita itu mayoritas, apa ketakutan kita dengan agama yang lain? Zaman saya dulu, tahun 80-90, enak sekali kita berkehidupan dengan masyarakat, dengan berbagai agama. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada hal-hal yang lain. Sekarang ini
Justru dengan adanya ustadz-ustadz koplak yang mencuci otak jemaahnya, sehingga jemaahnya menjadi manusia yang intoleran. Ini bukan Islam yang benar. Dan mohon maaf dengan segala hormat, negara belum bertindak apa-apa. Nah, terakhir saya bilang kepada Pak Jokowi, presiden yang luar biasa hebat, presiden kita selama 10 tahun 2014 sampai 2024, tolong Pak, wariskan keberanian Bapak untuk menumpas kelompok-kelompok intoleran. Jangan ada lagi penutupan paksa gereja, wihara, atau pura, atau apapun. Harus kita ciptakan kerukunan dalam beragama. Saya sedih kalau ada sahabat-sahabat saya susah sekali beribadah. Sedangkan yang mayoritas, yang kelompok Islam ini beribadah seenak sendiri. Kalau mau demo, bebas sholat di tengah jalan, menutup jalan orang. Mau pengajian, ada mau acara apapun di masjid, dengan mudah jalan ditutup. Seenak udelnya sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Sholat di jalanan, masjid untuk tidur, ini kan kebalik-balik ini. Ini yang terjadi kalau kita lihat demonstrasi besar 212 atau yang lain seperti itu. Jadi jomplang gitu. Di sisi lain kita melihat saudara-saudara kita betapa susahnya dia untuk beribadah. Harus mengumpulkan duit untuk menyewa tempat yang tidak murah juga. Kenapa? Tidak diperbolehkan mendirikan rumah ibadah. Kalaupun diperbolehkan dengan syarat yang sulit. Makanya Pak Menteri Agama, saya mohon segera cabut surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Ini hanya bagus di atas kertas, tapi dalam kenyataannya itu sangat menghambat pendirian rumah ibadah selain masjid. Itu kenyataannya. Terima kasih sahabat Indonesia, ini kegeraman saya untuk kesekian kali. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti bahwa Indonesia ini tidak boleh kita tinggalkan, kita wariskan dalam kondisi yang amburadul masalah keagamaan seperti sekarang. Percuma ekonomi tak kuat, infrastruktur bagus, tapi masalah hukum, masalah toleransi kita bermasalah. Ini bukan warisan yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Saya hanya menitipkan salam hormat saya kepada teman-teman jemaat gereja di Batam. Saya mohon maaf atas nama orang-orang yang berpikiran sempit yang telah menutup gereja Anda. Saya berjuang kiranya pemerintah membuka hati agar rumah ibadah itu bisa digunakan kembali. Karena pada kenyataannya bahwa beribadah dan beragama itu adalah hak konstitusional seseorang di Republik ini. Dan itu dijamin mutlak oleh Undang-Undang Dasar. Itu ingin saya sampaikan.